Perkenalkan, saya Ayu Safira dengan NPM A1G019063 dari semester 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang fluida. Ada yang tahu apa sih fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Nah, ilmu yang mempelajari tentang fluida tak mengalir disebut dengan hidrostatis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah fluida. Pada zaman prasejarah, orang melontar batu, lembing, anak panah yang sudah memiliki bentuk aerodinamis tertentu. Selanjutnya, saluran air dibangun pada bangsa Romawi pada abad keempat sebelum Masehi. Selanjutnya, Galileo berjasa dalam ilmu mekanika dan Newton untuk hukum tentang gerak. Nah, sejak abad pertengahan muncul dua aliran dalam fluida. Yang pertama adalah hidrolika dan yang kedua adalah hidrodinamika. Nah, hidrolika ini penganutnya adalah orang-orang yang bekerja di lapangan yang bereksperimen. Nah, rumus-rumus dan kesimpulan disusun berdasarkan pengujian atau eksperimen secara murni. Yang kedua adalah hidrodinamika atau yang disebut dengan matematika mekanika fluida. Aliran ini membahas tentang gerak fluida, misalnya pusaran air atau tornado dan lain sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat fluida. Nah, semua fluida nyata, gas atau zat cair memiliki sifat-sifat khusus yang diketahui, antara lain rapat massa, kekentalan, dan kemampatan. Nah, jenis-jenis fluida ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fluida statis dan yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Nah, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak terdapat perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Sifat fluida statis yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap volume benda. Jadi, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Yang kedua adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini disebabkan oleh interaksi molekul zat cair di permukaan zat cair. Jadi, pengertian tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Selanjutnya, sifat statis yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler ini disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada sekeliling persentuhan zat cair dengan pipa. Selanjutnya adalah vikositas. Vikositas ini merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Sifat selanjutnya yaitu adalah tekanan. Nah, tekanan ini merupakan suatu ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya dengan luas. Satuan tekanan ini digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan benda cair. Hukum-hukum yang ada pada fluida statis. Yang pertama adalah hukum utama hidrostatis. Nah, hukum ini adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Nah, dengan rumus pH sama dengan P kali G kali H. Dengan keterangan pH itu adalah tekanan hidrostatis, P massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair pada permukaan. Hukum fluida statis selanjutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini berbunyi yaitu tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada bejana yang tertutup diteruskan ke setiap titik pada fluida dan dinding bejana. Nah, salah satu contoh alat penggunaan hukum Pascal ini adalah pada dongkrak hidrolik. Selanjutnya adalah hukum Archimedes.
ini berbunyi sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, benda itu akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Gaya yang bekerja yang pertama adalah mengapung, gaya yang kedua adalah melayang. Nah, benda akan melayang bila kerapatannya sama dengan kerapatan cairan pada benda itu. Nah, yang terakhir adalah tenggelam. Baiklah, yang selanjutnya adalah fluida dinamis. Fluida ini dapat berupa zat cair atau gas yang bergerak. Nah, sifat-sifat dari fluida dinamis ini yang pertama adalah kemampuan fluida untuk mengalami perubahan volume ketika ditekan atau dimampatkan. Kedua adalah berkaitan dengan kecepatan aliran. Nah, jika kecepatan pada setiap titik tidak mengalami perubahan, alirannya disebut dengan aliran tunak. Yang ketiga adalah orientasi aliran. Nah, pada sifat ini fluida mengalami perputaran, ada yang tidak mengalami perputaran. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kekentalan. Nah, fluida yang kental akan lebih sulit mengalir pada kekentalan setara dengan gaya gerakan untuk benda padat. Selanjutnya adalah hukum fluida dinamis. Yang pertama adalah hukum kontinuitas. Nah, hukum ini menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan, yang yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Maka hukum kontinuitas ini dituliskan menjadi A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3 dan seterusnya sama dengan hasilnya adalah tetap konstan. Hukum selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Nah, kita masuk ke dalam contoh penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dan terapan baik itu fluida statis ataupun fluida dinamis ini bagi kehidupan sangat bermanfaat. Antara lain yang sering kita gunakan yaitu dongkrak hidrolik, seperti pompa hidrolik, rem sepeda, mesin hidrolik, rem piringan hidrolik, kapal laut, kapal selam, balon udara, sayap pesawat pada pesawat terbang. Nah, baiklah, itu saja mungkin materi fluida yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.